Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai sanitation for sterile clean room. Namun sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dan kami dari kelompok 6. Yang pertama, apa sih itu sanitasi? Sanitasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme pada benda mati dengan hingga di bawah standar tingkat infeksius berbahaya. Selain itu, ada pula istilah-istilah yang berkaitan dengan sanitasi loh. Di antaranya, ada fumigasi, proses untuk mengirimkan atau menyebarkan asap atau gas ke dalam ruangan. Lalu desinfeksi, penghancuran mikroorganisme patogen, namun hanya dalam bentuk vegetatifnya. Dan yang terakhir, sterilisasi atau proses tervalidasi yang digunakan untuk membuat produk terbebas dari seluruh mikroorganisme. Selanjutnya, kami akan membahas tentang clean room. Clean room merupakan ruangan di mana konsentrasi jumlah partikel udara dikendalikan dan dibangun serta dioperasikan untuk mengkontrol masuknya pembentukan dan retensi partikel dalam ruangan yang memiliki tingkat pencemaran lingkungan yang rendah seperti mikroba pada udara dan juga partikel uap kimia. Selanjutnya, clean room juga mempunyai standar-standar loh, diantaranya yaitu US FAB, ISO, GMP, BS, dan CPOB. Selanjutnya akan dibahas mengenai CPOB. Berdasarkan CPOB, ruang diklasifikasikan menjadi A hingga E, di mana setiap kelas memiliki persyaratan jumlah partikel, jumlah mikroba, tekanan kelembapan udara, dan juga air change rate. Nah, kelas A digunakan untuk kegiatan-kegiatan beresiko tinggi seperti pengisian produk steril, kelas B digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas C untuk koridor ruangan steril, kelas D dan E digunakan untuk produk non-steril dan gudang. Selanjutnya akan dibahas mengenai fumigasi. Apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode fumigasi? Yang pertama, peralatan yang tervalidasi. Yang kedua, sederhana dalam pengoperasiannya. Yang tiga, konsumsi waktu. Dan yang terakhir adalah keamanan. Nah, kita juga harus memastikan layanan validasi mencakup laporan validasi dan terbukti dengan konfigurasi atau tata letak ruangan. Dan harus mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama, penanganannya dan biaya operasional. Selanjutnya ada klasifikasi desinfektan. Desinfektan dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, desinfektan tingkat rendah, yaitu membunuh paling banyak bakteri vegetatif dan beberapa jamur, tidak untuk membunuh mikroba bakteri atau spora bakteri. Contohnya yaitu desinfektan fenolik dan senyawa amonium kuartener. Yang kedua yaitu desinfektan tingkat menengah, membunuh bakteri vegetatif, paling banyak virus dan sebagian besar jamur, tetapi tidak membunuh spora bakteri. Contohnya alkohol hipoklorit, iodium, dan iodofor. Dan yang terakhir, desinfektan tingkat tinggi, penghancuran mikrobakteri, jamur yang terbungkus lipid, dan non-virus yang diselimuti oleh non-lipid, tetapi tidak tentu untuk spora bakteri ya. Contohnya yaitu kelompok aldehida, hidrogen peroksida, dan PAA. Selanjutnya, aplikasi dari desinfektan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyeka permukaan menggunakan tisu ataupun lap.
Yang kedua, semprot manual dengan botol semprot. Yang ketiga, pengasapan atau fumigasi. Yang keempat, proses pemanasan atau penguapan. Proses dingin yang meliputi 2 tahap, yaitu wet fogging dan juga dry fogging. Selanjutnya ada desinfeksi sistem air. Bahan yang digunakan dalam proses pembersihan dan sanitasi ruangan menurut JPOB adalah air pump, air murni steril, serbuk pembersih, dan juga desinfektan. Adapun urutan prosedur proses pembersihan dan sanitasi ruangan steril menurut JPOB adalah yang pertama, pembersihan dan sanitasi. Lap, kaca jendela, pintu dan meja, timbangan, lantai. Air return rack or wall adalah diusap dengan lap biasa, apalagi menggunakan larutan desinfektan, tunggu selama 15 menit. Dan untuk lap dan timbangan, disemprot menggunakan air murni steril dan juga etanol 70%. Selanjutnya, ruangan udara dilakukan sesuai dengan protap fumigasi di area parenteral. 2. Pelaksana. Operator membersihkan ruangannya seperti tempat bekerja, koridor dan ruang ganti pakaian steril, dan juga petugas sanitasi membersihkan koridor, ruang penyimpanan, ruang ganti, airlock, ruang supervisor, toilet, ruang mesin sesuai program. Selanjutnya ada proses pembersihan dan sanitasi ruangan filling. Sebelum melakukan sanitasi dengan desinfektan, bersihkan dengan larutan pembersih. Lalu, geser meja-meja yang ada di bawah lap. Selanjutnya, melakukan sanitasi pada ruang pembuangan. Selanjutnya, melakukan sanitasi pada air return rack or wall. Lalu, bila ada lampu yang kotor atau kondensat, segera lapor pada atasan. 4. Pelaporan. Segera setelah sanitasi, kemudian isi daftar periksa sanitasi dan lampiran 2, serta serahkan kepada supervisor setiap hari dan kepada manajer produksi untuk diperiksa. Selanjutnya, simpan daftar periksa sanitasi dalam folder. Program pembersihan dan sanitasi. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ruang pengisian kelas A dan B. Lantai dibersihkan setelah selesai proses dan tiap minggu dengan cara dilap menggunakan lap khusus steril. Meja, pintu, tirai bagian luar, dan kursi dibersihkan setelah selesai proses dan tiap minggu dengan cara dilap menggunakan lap khusus steril. Dinding, langit-langit, kaca, dan saluran udara dibersihkan setelah selesai proses dan tiap minggu dengan cara lap menggunakan lap khusus steril. Mesin pengisi dibersihkan setelah selesai proses dengan cara dilap menggunakan lap khusus steril. Ruangan dibersihkan tiap minggu dengan cara fumigasi menggunakan alat dan bahan fumigasi. Lap khusus steril itu berisikan air steril dan etanol 70% steril. Selanjutnya ada ruang pencampuran kelas C. Lantai, meja, pintu dibersihkan setelah selesai proses dan tiap minggu dengan cara dilap menggunakan lap khusus steril. Dinding, langit-langit, jendela dibersihkan setelah selesai proses dan tiap minggu dengan cara dilap menggunakan lap khusus steril yang berisikan air steril dan desinfektan steril, etanol 70% steril. Dan yang terakhir yaitu ruang cuci via kelas D. Jendela, pintu, lemari, dan rak dibersihkan setiap hari dengan cara dilap menggunakan lap biasa.
Garukan air, desinfektan etanol 70% steril. Lantai dibersihkan setiap hari dengan cara dipel menggunakan alat pel. Garukan air yang berisikan air pump dan desinfektan. Wastafel dibersihkan setiap hari dengan cara digosok menggunakan sikat atau sponge. Saluran pembuangan air dibersihkan setiap hari. Sesuai dengan protap sanitasi, saluran pembuangan air di area steril menggunakan sikat dan garukan air. Mesin cuci vial, oven, autoclave, dan mesin pres dibersihkan setiap hari dengan cara dilap menggunakan lap biasa, air pump, dan desinfektan. Dinding, langit-langit, dan juga diffuser grill dibersihkan setiap minggu dengan cara dilap menggunakan lap biasa. Sekian, terima kasih.